Kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Kan dia siap melawan sampai dunia akhirat kalau ucapan dia dianggap sebagai penistaan agama. Nah begitu. Kecuali orang-orang non-muslim datang melakukan peribadatan dia di sini, ya iya, itu disebut kebablasan, kan begitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Panji Gumilang pada saat Hari Raya Idul Fitri. Sholat itu menghadirkan orang kafir di dalam saf sholat itu. Orang kafir itu juga ikut berdoa, meminta kepada selain Allah. Di sisi lain, ada orang Islam yang sedang sholat. Ya, ini bukan hanya kebablasan, tapi ini melecehkan agama Islam. Mungkin Pablo ini memang kurang update ya, jadi dia nggak tahu hal-hal yang viral di sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan mereaksi videonya Pablo Benu. Di dalam video ini dia menolak orang-orang yang mengatakan Al Zaitun itu toleransi kebablasan. Tempatnya toleransi kebablasan nih. Seperti apa sih katanya Pablo Benu? Langsung aja coba kita simak ya. Al Zaitun itu di ujuk-ujuk katanya toleransi yang kebablasan. Gitu. Dari mana kebablasan? Dari mana kebablasannya kan gitu katanya. Kita di sini tetap datang tuh banyak orang yang non muslim gitu ya, datang kemari itu tetap ngikutin aturannya yang diberlakukan oleh Al Zaitun. Kebablasannya dari mana? Nah begitu. Kebablasannya dari mana? Ini orang kurang update kali ya, kurang ngelihat informasi kali ya. Tuh. Kecuali orang-orang non muslim datang melakukan peribadatan dia di sini, ya iya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Al Zaitun. Itu disebut kebablasan, kan begitu. Dia datang, dia sadar betul orang-orang non muslim itu sadar sebagai bintang tamu kok, sebagai tamu kok di sini. Terus apa yang salah dari Al Zaitun? Maka ya saya bertentangan aja sama orang-orang yang di luar yang ngomong. Oh, itu tadi ya. Padahal di sini dia ngomong sendiri ya. Kalau yang kebablasan tuh yang seperti ini katanya. Nah begitu. Kecuali orang-orang non muslim datang melakukan peribadatan dia di sini, ya iya. Itu disebut kebablasan, kan begitu. Nah, itulah yang dilakukan oleh Panji Gumilang pada saat Hari Raya Idul Fitri. Sholat itu menghadirkan orang kafir di dalam saf sholat itu. Orang kafir itu juga ikut berdoa, meminta kepada selain Allah. Di sisi lain, ada orang Islam yang sedang sholat. Ya, ini bukan hanya kebablasan, tapi ini melecehkan agama Islam. Mungkin Pablo ini memang kurang update ya, jadi dia nggak tahu hal-hal yang viral di sosial media. Betapa banyaknya jejak digital yang memperlihatkan Panji Gumilang itu toleransi kebablasan di Al Zaitun. Ini salah satu jejak digital yang pernah saya reaksi juga nih. Saya putarkan lagi nih. Bagaimana Al Zaitun juga pernah memberi ruang orang Nasrani menggelar Natal di Al Zaitun. Oh, itu jangan diherankan, itu hal biasa. Tuh, merayakan Natal di Al Zaitun kata Panji Gumilang itu hal biasa, jangan diherankan. Ini toleransi kebablasan. Tidak biasa bagi. Biasa. Jangan-jangan Anda yang menganggap gak biasa itu. Kalau saya biasa. Tapi secara umum kan tidak biasa. Jangan cerita umum. Individu. Persatuan Indonesia itu adalah dari rakyat. Individu itu masa yang biasa dikatakan nggak biasa. Menimbang jangan selalu umum. Jelas ya, Panji Gumilang mengatakan bahwa hal biasa merayakan Natal di Al Zaitun itu udah toleransi kebablasan ya. Pablo harusnya simak video itu ya. Ini juga nih. Datanglah kawan kita. Bisa enggak kami ngadakan Natalan di Al Zaitun? Oh boleh. Mau pakai masjid? Tuh. Bahkan Natalan di masjid pun juga diperbolehkan oleh Panji Gumilang. Jadi semua fakta sudah jelas mengenai Panji Gumilang dan Al Zaitun ini. Tinggal Anda sendiri mau memposisikan diri Anda di mana. Mau membela kebenaran atau mau membela kesalahan. Orang yang memang niat membela kesalahan selalu aja ada dalihnya, selalu ada aja caranya. Begitupun juga sebaliknya, orang-orang yang memang mau membela kebenaran, ya ada aja caranya. Allah akan bukakan jalan. Tetapi orang-orang yang munafik, mereka sudah
tahu itu salah, ya tetap aja dibela. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang munafik itu akan ditempatkan di keraknya api neraka dan tidak ada yang bisa menolongnya. Itulah yang tercatat di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 145. Allah Subhanahu wa taala tentu tidak akan ingkar terhadap apa-apa yang telah Allah firmankan. Kalau Allah berfirman bahwa orang yang munafik akan ditempatkan di kerak api neraka, ya sudah, itulah yang akan terjadi kepada orang-orang munafik, kecuali orang-orang munafik ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pengampun atas segala dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Tapi Pablo ini memang katanya sih, kata dia nih ya di dalam video ini, siap melawan sampai dunia akhirat gitulah. Jikalau apa-apa yang diucapkan dianggap sebagai penistaan agama. Termasuk juga ucapan dia yang membenarkan bahwa Al-Qur'an itu adalah perkataannya Rasulullah. Coba kita simak nih videonya. Lalu karena ada permasalahan teknis soal ayo Al-Quran ini dari mana, ini kita langsung menyatakan lu sesat, lu benar. Ya, dalam Islam itu sudah tidak dipertanyakan lagi Al-Quran dari mana. Al-Quran itu sudah jelas, kesepakatan ulama semuanya mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Nah, munculnya orang-orang yang mengatakan Al-Quran sebagai perkataan Nabi, ini bermasalah. Ini menimbulkan perdebatan yang gak penting sebenarnya. Ya wajarlah kalau ada orang yang mengatakan itu sesat. Gua bener, lu sesat. Gimana? Dari mana akalnya gitu loh? Seolah-olah yang menunjuk ini udah kayak Tuhan aja main tunjuk-tunjuk orang bilang orang sesat. Itu yang buat saya sebenarnya nggak setuju dengan gitu. Apa yang selama ini dituduhkan di luar. Itu kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Kan? Dia siap melawan sampai dunia akhirat kalau ucapan dia dianggap sebagai penistaan agama. Ini nih kita dengerin lagi. Dengan apa yang selama ini dituduhkan di luar. Itu kalau memang gara-gara omongan saya ini lalu saya dilaporkan penistaan agama, saya lawan sampai akhirat. Betul, saya ngomong. Sampai nunjuk-nunjuk gitu ya. Dari awal kemunculannya Pablo ini memang omongannya udah besar banget ya. Pasang badan untuk Al Zaitun, siap mendanai Al Zaitun. Saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Bahkan hari ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, mungkin yang sudah banyak mendengarkan isu bahwa rekening Syekh Panji Gumilang dan rekening Al Zaitun katanya diblokir. Syekh bilang jangan takut, dan saya juga sampaikan kepada teman-teman jangan takut. Kalau Al Zaitun kekurangan operasional, minta sama saya kasih. Gaya banget ya mau mendanai Al Zaitun gitu ya. Kalau berdasarkan jejak digital yang ada, Pablo ini dahulunya pernah tersangkut kasus pencucian uang ataupun penipuan. Lalu sekarang berkuar-kuar mau mendanai Al Zaitun. Jangan-jangan nanti malah dicek lagi oleh PPATK rekeningnya Pablo. Pada intinya di video ini saya mau menyampaikan bahwa kasus mengenai Panji Gumilang ini sudah jelas. Jadi Anda semua mau memposisikan diri Anda di mana, Allah akan mencatat itu semua. Ingat Al-Quran surah An-Nisa ayat 145. Di situ Allah pertegas bahwa orang-orang munafik itu akan ditempatkan di keraknya api neraka. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.